Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberi kita nikmat yang banyak sehingga dengan nikmat itu kita masih bisa melaksanakan perintahnya dengan baik. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad SAW, yang dengan perjuangan beliau dan para sahabatnya kita bisa merasakan manisnya iman dan indahnya Islam. Tidak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, dan juga pada para pengikutnya hingga akhir zaman kelak. Amin ya robbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan ceramah tentang ikhlas. Mungkin semua orang telah tahu apa yang namanya ikhlas. Sering orang yang mengartikan ikhlas dengan melakukan sesuatu tanpa mengharapkan imbalan apa-apa. Pengertian ini sedikit banyak sudah benar. Just only, less right. Dalam agama kita, ikhlas adalah melakukan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas sendiri memiliki banyak sekali dimensi dalam kehidupan sehari-hari kita. Contoh ikhlas dalam bekerja, ikhlas dalam beramal, ikhlas dalam mengajar, ikhlas dalam beribadah, dan lain-lain. Nah, contohnya apabila kita memasukkan dalam konteks ibadah, maka ikhlas berarti melakukan ibadah karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena tahu, bukan karena ingin terlihat, benar-benar semata-mata karena Allah. Allah berfirman dalam surat Al-Bayyinah ayat 5 yang artinya, tidaklah diperintahkan kecuali untuk mengikhlaskan agama untuknya. Ayat di atas adalah pada kita tentang berlaku ikhlas dalam beragama. Agama apabila tidak dilandasi dengan ikhlas dan kejujuran akan runyam dan seolah tak berbekas. Orang sibuk untuk kepentingan dirinya sendiri tanpa menempatkan agama dalam prioritas hidupnya. Fenomena tersebut banyak sekali terjadi di sekitar kita, bahkan mungkin tanpa kesadaran kita, termasuk dalam arus masyarakat yang seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Semoga kita dihindarkan oleh Allah dari sifat seperti itu. Ikhlas dalam beragama menjadi sangat penting untuk pupuk dalam diri, karena dengannya semua urusan menjadi lebih terang dan mudah untuk dijalankan. Ikhlas juga menjadi penting untuk dipraktikkan karena setiap amalan yang kita lakukan tidak sah di mata Allah apabila tidak tanpanya. Dalam hadis yang diriwayatkannya oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim, diberitahukan tentang suatu perkara yang akan terjadi nanti pada hari di hadapan Allah. Saya mengutip satu kisahnya. Dikatakan nanti di hadapan Allah ada seorang hamba ditanya oleh Allah, "Apa yang telah kamu lakukan di dunia, wahai hambaku?" Lalu menjawab, "Saya berjuang dan berjuang demi Anda ya Allah, sehingga saya mati syahid." "Dusta kamu, sebenarnya kamu bukan karenaku, melainkan agar disebut orang yang berani. Kini kamu telah menyandang gelar tersebut." Kemudian Allah memerintahkan agar dia dicampakkan dan dilemparkan ke neraka. Kutipan hadis sahih tersebut adalah contoh orang yang beribadah dengan ikhlas dan mengharapkan selainnya. Kisah ini menjadi tamparan keras bagi kita yang masih sering beribadah atau melakukan sesuatu bukan karenanya. Semoga kita termasuk orang-orang yang Allah lindungi dari hal-hal seperti itu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, dalam beramal juga ikhlas menjadi ukuran sebesar apa pahala yang kita dapat. Semakin ikhlas seseorang dalam beramal, semakin besar juga balasan yang diterima.
Semakin murni karena Allah melakukan sesuatu, maka layak untuk amalan itu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setelah memahami isi dari berlaku ikhlas, maka kita mulai memupuk dan melatih diri kita untuk ikhlas dalam segala hal, sehingga apa yang telah Rasulullah siratkan dalam hadisnya tidak terjadi pada kita. Amin. Mungkin sekian dari saya mengenai ceramah ikhlas ini. Semoga apa yang telah saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.